Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua dalam kesehatan yang prima, jasmani maupun rohani. Karena survei membuktikan kesehatan rohani ini mempengaruhi jasmani. Orang yang kena diabetes, kalau pikiran lagi tegang, pusing, itu gula darah cepat naik. Itu salah satu contohnya. Demikian juga pankreas, penyakit perut, ginjal, dan lain sebagainya. Teman-teman, kalau saya kasih pilihan, Anda pilih hidup berkecukupan tapi bertahan lama, atau hidup berlebihan tapi cepat mati. Pertanyaan lucu ya. Mari kita bahas. Di dalam ilmu budgeting atau ilmu penganggaran ya, forecast, estimasi, itu ada yang namanya asumsi optimistik, asumsi moderat yang di tengah-tengah, dan asumsi yang pesimistis yang bawah ya. Tapi ketiga-tiganya itu namanya estimasi ya, namanya forecast, namanya rencana ke depan. Nah, ternyata dalam kenyataan itu bukan hanya optimistik, tapi over optimistik. Jadi jauh melampaui optimistik. Oleh karena itu biasanya ada penyeimbangnya, itu namanya sensitivitas. Nanti di dalam sensitivitas itu akan ditambah koma. Misalnya optimistik, saya mau beli mobil Alphard, nanti koma dulu. Kalau penghasilan Anda tidak naik gimana mas gitu. Nah, itu namanya sensitivitas. Kalau kebutuhan Anda bertambah gimana mas? Itu namanya sensitivitas. Kalau tahun depan Anda mati gimana mas? Itu namanya sensitivitas. Jadi ada if-nya, ada if-nya gitu. Jadi boleh optimistik, bahkan over optimistik, tapi di situ direka-reka kalau kondisi yang diinginkan tidak terjadi sesuai rencana. Itu namanya sensitivitas. Nah, sayangnya ataupun mujurnya ya, itu para entrepreneur, para pengusaha dari kecil maupun pengusaha mikro sampai konglomerat, itu selalu optimistik. Nah, di sini ada dua sifat yang menempel di sini, yaitu positif dan negatif. Kalau positifnya itu bagus, karena ini menunjukkan semangat yang tinggi. Tapi
ini juga bisa menjadi jerat yang akhirnya membelenggu dia dengan kemauan tadi, dengan keinginan tadi. Nah, makanya ada wacana-wacana seperti misalnya manajemen risiko, ya kan? Manajemen risiko. Jadi risiko-risikonya di-manage. Boleh sangat positif, boleh over positif, tapi gunakanlah manajemen risiko. Ada prudensial. Prudensial adalah prinsip kehati-hatian. Jadi sepanjang misalnya asumsi yang kamu gunakan itu by data, jangan by visi. Yaitu seperti saya katakan tadi, visi itu menunjukkan semangat positif dan niat baik. Namun demikian ada fakta-fakta, ada kondisi yang real, gitu ya. Itu makanya ada gas, pedal gas, dan ada pedal rem. Jadi dalam sebuah perusahaan biasanya ada yang kemampuannya itu memprediksi, bikin mimpi-mimpi, bikin khayalan, dan bikin semangat. Tapi dia juga akan dibarengi dengan yang namanya tukang rem. Malah kalau saya amati, rem itu ternyata ada dua ya, rem kaki sama rem tangan kalau di mobil. Jadi ini nggak main-main ini. Jadi remnya itu pun harus double. Nah, sekarang kita lihat di dalam bisnis. Kalau ada orang entrepreneur, pengusaha kecil, pengusaha besar, itu datang ke bank. Kemudian mereka mengajukan pinjaman dan mereka diminta rencana pengembalian pinjamannya seperti apa. Itu rata-rata yang diajukan proposalnya, baik itu lisan maupun tertulis, itu Pak, tahun depan kira-kira penjualannya berapa Pak? Ya kita lihat saja nanti Mas. Enggak, maksudnya untuk ancang-ancang kita Pak, memperkirakan kemampuan Bapak untuk mengembalikan dana kami gitu. Iya, taruh saja 2 kali lipat Mas. Nah, itu optimis gitu, 2 kali lipat dari sekarang. Jadi kalau sekarang 100, tahun depan menjadi 200. Pertanyaannya, apakah ini akan menjadi kenyataan? Sementara yang namanya angsuran itu pasti kan ya. Nah, oleh karena itu di dalam perbankan sendiri ada yang namanya reviewer. Reviewer itu yang tadi dia menggunakan alat-alat seperti manajemen risiko, prudensial, untuk membuat analisa penyeimbang, analisa tandingan. Nah, nanti kemauan dari debitur, calon debitur, dan catatan dari reviewer ini akan disandingkan dan menjadi pertimbangan dari komite gitu. Berikutnya, rata-rata debitur yang masuk di bank, ini terutama yang kecil-kecil ini, kadang mereka salah paham, itu lebih suka pinjaman rekening koran, tidak suka angsuran. Dimana kalau angsuran itu kan bayar pokok dan bayar bunga. Kalau di syariah ya pokok dan margin gitu. Mereka pikir
rekening koran itu enak. Jadi tiap bulan hanya bayar bunga aja. Tiap bulan hanya bayar margin aja. Tanpa debitur sadari, sesungguhnya pelunasan pokoknya itu yang berat. Pelunasan pokoknya yang berat. Ya, ini terutama debitur atau orang yang kurang disiplin. Dia suka rekening koran. Ini enak di depan, nggak enak di belakang. Tapi bagi nasabah yang disiplin, itu dia nggak mau kebanyakan rekening koran. Karena dia tahu, pada akhir periode tahunan biasanya, itu harus dilunasi dulu. Itu berat buat dia. 1 miliar katakanlah. 1 miliar rekening koran. Itu pelunasannya pokoknya sekaligus. Itu akan berat. Tapi dari history, dari database di perbankan, yang disiplin ini jarang, Pak. Yang disiplin ini jarang. Justru yang disiplin itu adalah yang lebih besar, lebih bagus, tahu manajemennya. Kalau dari ilmunya sendiri, sebetulnya rekening koran itu kan untuk modal kerja yang fluktuatif, naik turun. Jadi jumlahnya itu tidak mungkin lebih dari 10% dari kebutuhan pinjamannya. Kalau pinjaman investasi itu wajib angsuran, Pak. Kalau pinjaman modal kerja ini dibagi dua. Modal kerja yang permanen, sifatnya stagnan gitu, dan modal kerja yang naik turun. Nah, yang naik turun ini biasanya bersifat hanya untuk menjaga likuiditas, sehingga biasanya disyaratkan untuk rekening koran itu dilarang evergreen, dilarang manteng, dilarang nongol outstanding terus. Jadi dia harus naik, nanti turunkan lagi, bayar, nanti kalau butuh narik lagi, nanti kalau udah selesai tutup lagi gitu. Itu rekening koran. Nah, ini sangat disayangkan. Dari pengamatan saya, justru hampir semua UKM yang meminjam di koperasi itu mengangan-angankan kepengin rekening koran. Nah, ini perlu dielaborasi nih. Ada masalah apa gitu. Gitu ya. Nah, jadi kembali ke pertanyaan saya. Saya kira mending kita pilih yang hidup berkecukupan, bukan berlebihan, tapi bertahan lama, daripada hidup berlebihan tapi cepat mati, Pak. Itu namanya sustainable growth. Jadi kan setiap orang ingin tumbuh ya, setiap orang ingin tumbuh, tapi growth-nya, tumbuhnya itu yang sustainable, yang berkelanjutan, pertumbuhan yang berkesinambungan, pertumbuhan yang bisa jalan terus gitu. Seperti tumbuhnya pohon itu loh, Pak. Nah, ternyata kemarin teman saya berkomentar, Pak, ternyata kalau tumbuh ya ke atas, masa ke samping gitu. Salah, Pak. Ternyata tumbuh ke bawah juga, Pak. Karena lihat tuh pohon mangga yang menjulang tinggi. Itu ternyata akarnya juga jauh ke dalam bumi. Gunanya apa? Pertama untuk mengikat supaya tegak berdiri. Kedua, untuk cari makanannya. Nah, dan tumbuhnya pohon itu
itu dia bertahap kan Pak. Batang dulu, setelah batangnya kuat dia baru tumbuh ranting-ranting. Nanti ranting yang kecil ini akan tumbuh lagi, ranting lagi, baru daun. Dan itu tidak seketika, ada waktunya gitu. Jadi pertumbuhan yang berkesinambungan ini sebetulnya rumusnya panjang Pak. Ini yang ditemukan oleh Mr. Dupont. Tapi saya bikin yang keseharian aja lah. Jadi itu berdasarkan kekuatan sendiri juga pohon tumbuh itu. Dia tidak membutuhkan rekayasa dari pihak luar. Nah, gini, kalau Anda usaha normal ya, standar gitu. Kalau Anda pegawai dengan gaji normal, standar, sesuai pangkat Anda, sesuai posisi kedudukan Anda, itu uang belanja Anda itu disesuaikan dengan gaji Anda kan. Nah, jadi selama kurun waktu sekian bulan, sekian tahun, itu pasti itu ada sisa. Nah, sisa hasil usaha inilah yang nanti bisa dikumpulkan dan digunakan untuk berinvestasi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi sebaiknya berinvestasi untuk sesuatu yang produktif. Ya oke lah, beli motor untuk kerja karena ke kantor itu kan perlu motor, oke nggak masalah gitu. Tapi belilah yang produktif, ya kan. Di Korea seorang pekerja bertemu dengan pekerja dari Indonesia Pak. Yang dari Indonesia HP-nya udah bagus Pak, Android waktu itu. Tapi yang pegawai pabrik di Korea, dia HP yang hanya bisa SMS sama telepon. Lalu ditanya, Mas, kok nggak kepengen HP yang bagus ya Mas? Dia bilang begini, wah itu bukan jatah saya Pak. Nanti kalau udah jadi manajer, HP yang bisa foto, yang bisa macam-macam. Kalau saya belum layak Pak. Nah, dari sini terlihat, paling tidak karyawan yang ditemui teman saya ya, saya nggak tahu kalau yang Korea yang lain nggak tahu, itu sudah punya karakter sendiri, mengendalikan diri, membatasi diri. Kita kan seringkali belum naik gaji, gaya hidup sudah naik, belum dapat bonus, kulkas sudah dibeli, belum dapat kenaikan pangkat, mobil udah dipesan, gitu. Jadi beruntung bagi yang bisa berpura-pura miskin. Jadi penghasilan boleh banyak, tapi pengeluaran dibatasi. Jadi kita keluar rumah pakai baju biasa aja, kita keluar rumah pakai motor butut aja, nggak usah yang matic lah. Kita keluar rumah pakai mobil yang second aja, tapi kita masih punya sisa hasil usaha, sisa hasil usaha yang bisa digunakan untuk apapun yang ingin kita tumbuh. Oke lah, kita pengen renovasi rumah, nggak apa-apa kalau itu buat kita nyaman untuk beristirahat gitu. Nah, di dalam perbankan sendiri itu sebenarnya tidak ada paradigma orang yang baru usaha, baru itu dibiayai, itu nggak ada cerita. Itulah kenapa
laporan keuangan minimal 2 tahun terakhir. Itu dengan maksud adalah paling tidak usaha Anda sudah Anda mulai dengan modal sendiri. Jadi nggak ada, Pak, saya mau ada proyek, Pak, uangnya nggak ada, saya mau pinjam bank. Itu pasti ditolak. Jadi bertumpu pada kemampuan sendiri dulu. Tadi seperti yang pohon tumbuh itu loh. Jadi Anda jualan, buka warung depan rumah, ya kan, pakai modal sendiri 1 juta, 2 juta, lalu lama-lama laris. Nah, dari keuntungan yang Anda peroleh, mungkin Anda bisa beli kios lagi, Anda bisa tambah persediaan, dan sebagainya. Tapi itu dari modal Anda sendiri dulu, sampai Anda punya keuntungan lebih dan berakumulasi banyak dan bisa Anda beli kios gitu. Nah, pembelian kios ini kan Anda dapat sertifikat ini baru Anda masukkan bank. Tapi saya ingatkan, Pak, kalau Anda mau masukin bank, itu hitung dengan baik inkrementalnya dari pendapatan Anda. Jadi dengan pembiayaan bank itu kalau penghasilan Anda tidak lebih, itu mending mundur aja, Pak, karena nanti sama saja penghasilan Anda disetorkan ke bank semua. Nanti Anda menjadi kurang memiliki usaha Anda, akhirnya Anda jadi kurang semangat, keuntungan di bank semua gitu. Jadi demikian kira-kira obrolan saya, bahwa mendingan pilih yang cukup berkecukupan saja tapi bertahan lama daripada berlebih-lebihan tapi Anda cepat mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.